Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Cara Edu On. Kalau dengan Kadida berarti kalian harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai! Teman-teman, mari kita akan melihat terkait dengan materi kita kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, teman-teman bisa pahami juga bahwa yang namanya pergerakan nasional Indonesia ini adalah sebuah fase di mana akhirnya kita bisa merasakan atau menikmati indahnya nasionalisme, indahnya demokrasi, dan indahnya kemerdekaan. Oke, dan tidak bisa terlepas bahwa pergerakan nasional Indonesia ini adalah sebuah era di mana kita mencoba untuk bergerak dari bangsa yang terjajah menuju ke bangsa yang merdeka. Oke, sehingga di era pergerakan nasional, teman-teman akan melihat berbagai macam tokoh-tokoh yang banyak banget menjadi bagian dari era kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya adalah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari era bergerak ini. Makanya teman-teman harus ikut bergerak. Biar apa? Biar bisa mencapai kemerdekaan teman-teman masing-masing. Oke? Nah, kita akan lihat nih, biar teman-teman untuk memudahkan nih teman-teman dalam memahami mengenai lahirnya pergerakan nasional Indonesia, seperti biasa. Kakak akan sampaikan terkait dengan peta konsepnya ya, biar teman-teman lebih mudah memahami terkait dengan lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan membahas mengenai politik etis ya, 1901. Sebenarnya ini adalah sebuah fase di mana kita sudah bahas nih di era-era penjajahan dari Hindia Belanda. Tokohnya kita kenal dengan seorang sosok bernama Van de Venter yang nantinya menerapkan kebijakan balas budi, sehingga nantinya ini menjadi salah satu keterkaitannya sangat erat banget terkait dengan lahirnya pergerakan nasional. Karena tanpa politik etis tidak mungkin adanya pergerakan nasional. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua adalah karakteristik perlawanan sesudah dari abad 20. Di mana di dalam karakteristik perlawanan ini kita nantinya juga akan mencoba membandingkan dengan karakteristik dari perlawanan dari bangsa Indonesia sebelum abad ke-20, di mana nantinya kita akan lihat bahwa ternyata ada perbedaan nih antara perlawanan dengan mengangkat senjata dengan apa? Dengan perlawanan yang nantinya bersifat organisator, bersifat diplomasi. Sehingga di era karakteristik perlawanan sesudah abad ke-20 ini, kita akan melihat bahwa ternyata banyak banget organisasi-organisasi yang tumbuh di era pergerakan yang bertujuan untuk bisa memerdekakan Indonesia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga teman-teman, kita akan membahas mengenai faktor yang nantinya akan mendorong lahirnya organisasi pergerakan Indonesia. Setidaknya kita akan melihat dari dua sisi. Dari sisi internal atau dari sisi dalam dan juga dari sisi eksternal dan juga atau kita kenal sebagai sisi luar ya, yang nantinya akan mendorong lahirnya berbagai macam organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Oke teman-teman, kalau gitu mari kita lanjut lagi. Teman-teman, mari kita akan membahas terkait dengan materi yang pertama dari peta konsep, yaitu adalah kita akan membahas mengenai politik etis 1901. Nah, sebenarnya terkait dengan politik etis 1901 ini kita sudah bahas loh ya, di era-era dari masa penjajahan Hindia Belanda. Nah, ini adalah sebagai sebuah sarana untuk kita bisa merefresh kembali. Terutama nantinya kita akan bisa menghubungkan antara politik etis dengan lahirnya masa pergerakan. Gimana sih keterhubungan di antara keduanya? Mari kita akan bahas. Nah, teman-teman, politik etis tahun 1901 ini adalah sebuah kebijakan politik dari Belanda sebagai kritik terhadap kebijakan sebelumnya. Teman-teman ingat kembali bahwa ada sebuah kebijakan yang muncul bernama kebijakan politik pintu terbuka. Di mana politik pintu terbuka ini ternyata hanya berdampak besar atau mendapatkan keuntungan terbesar itu hanyalah bagi para pengusaha-pengusaha swasta Belanda. Sedangkan masyarakat pribuminya tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga akhirnya muncullah ide untuk melaksanakan politik etis. Di mana politik etis itu artinya adalah politik balas budi terhadap jasa Indonesia. Apa jasa Indonesia yang nantinya harus dibalas budi? Nah, jasa Indonesia yang sangat besar adalah ketika dimulai dari era sistem politik daripada tanam paksa hingga politik pintu terbuka.
buka. Banyak banget keuntungan besar bagi pihak kolonial Belanda. Tapi ternyata orang Indonesia atau orang Hindia tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun dari sistem-sistem tersebut. Sehingga perlu dibalas budi. Nah, tokoh yang kita kenal sebagai tokoh dari pencetus ide politik etis bernama Van Deventer. Nah, artikel yang nantinya memuat informasi terkait dengan politik etis ini nantinya ditulis oleh Van Deventer dalam artikel berjudul NRS Cult, yang artinya adalah balas budi di dalam sebuah majalah The Gids, sehingga nantinya disebarkan nih ke seluruh Belanda. Orang-orang Belanda pada baca, dan ternyata mereka menyetujui ide pemikiran dari seorang Van Deventer bahwa kita perlu untuk membalas budi kepada pihak Hindia Belanda, kepada masyarakat Hindia Belanda. Sehingga akhirnya mulailah nantinya artikel atau NRS Cult ini nantinya akan disampaikan ke pihak parlemen Belanda. Sehingga nantinya akan dibahas di parlemen Belanda dan akhirnya menyepakati untuk apa? Menyepakati untuk menerapkan kebijakan politik etis 1901. Di dalam pidatonya nanti, Ratu Wilhelmina, Ratunya Belanda ya, nantinya mulai membahas terkait dengan balas budi dari pihak pemerintahan kerajaan Belanda terhadap Hindia. Sehingga pidato dari Ratu Wilhelmina ini dianggap sebagai legitimasi dari pelaksanaan politik etis. Jadi mendapatkan semacam kayak legal hukumnya sudah jelas. Dan akhirnya politik etis diterapkan di Indonesia di tahun 1901. Nah, teman-teman harus ingat kembali bahwa politik etis itu nantinya kita kenal ada tiga pokok inti daripada pelaksanaan politik etis dan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibalas budikan kepada pihak Indonesia, kepada pihak Hindia, sehingga nantinya akan dikenal sebagai Trias Van Deventer. Di mana Trias Van Deventer ini nantinya kita kenal ada yang pertama, yaitu adalah irigasi. Terus yang kedua adalah kita akan kenal dengan yang namanya imigrasi. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat terkait dengan edukasi. Nah, teman-teman bisa lihat ada tiga nih, irigasi, imigrasi, dan juga edukasi. Nah, mana sih yang nantinya akan menghubungkan antara politik etis dengan pergerakan nasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa salah satu hal yang menjadi poin penting penghubung di antara politik etis dengan pergerakan nasional adalah edukasi. Oke? Nih, kakak tebalkan kembali. Edukasi ya. Jangan lupa teman-teman, edukasi adalah salah satu penghubung di antara pergerakan nasional dengan politik etis. Sehingga nantinya muncullah berbagai macam ide-ide nasionalisme, ide-ide kemerdekaan dari tokoh-tokoh terpelajar yang nantinya lahir dari sistem politik etis. Oke, teman-teman, kita akan melihat terkait dengan sistem edukasi. Kalau teman-teman bisa pahami terkait dengan edukasi berarti adalah pendidikan. Nah, pendidikan atau sarana untuk bisa melakukan pendidikan atau tindakan-tindakan pendidikan adalah berarti pemerintahan kolonial Belanda wajib hukumnya untuk membentuk apa? Membentuk sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini adalah sebagai alat untuk bisa mencerdaskan atau bisa mendidik rakyat dari Hindia Belanda. Sehingga nantinya edukasi ini muncul di era-era pemerintahan kolonial Belanda. Tapi yang jadi masalah ternyata edukasi yang nantinya muncul dari politik etis, walaupun awalnya baik untuk bisa mencerdaskan kehidupan dari masyarakat Hindia, tapi pada praktiknya banyak terjadi diskriminasi. Oke teman-teman, jangan lupa ya bahwa edukasi yang muncul dari sistem politik etis ternyata terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Jadi orang tuanya minimal harus punya 100 gulden per bulan untuk bisa menikmati pendidikan. Dan pendidikannya sendiri nantinya mengalami diskriminasi. Karena kenapa? Karena nantinya sekolah itu akan dibagi berdasarkan dari warna kulitnya. Terutama nantinya ada sekolah untuk orang-orang pribumi dan yang kedua adalah untuk sekolah-sekolah Eropa dan bangsawan. Lah, bangsawan bukannya adalah pribumi juga? Iya, betul, pribumi juga, tapi ternyata karena mereka punya jabatan atau punya legitimasi kuat dalam hal sisi terutama terkait dengan kerajaan, maka nantinya para bangsawan atau nantinya kita kenal sebagai para priai, ini nantinya mendapatkan semacam kayak manfaat besar dari statusnya sebagai seorang bangsawan atau seorang priai, sehingga nantinya dia bisa masuk ke sekolah-sekolah Eropa. Oke, kita akan lihat terkait dengan
jenjang-jenjang pendidikan yang berkembang di era politik etis. Kita akan bagi dari sekolah untuk orang pribumi dengan sekolah untuk orang-orang Eropa dan juga bangsawan. Nah, untuk orang-orang pribumi, kalau misalkan mereka mau sekolah dasarnya, nantinya sekolah dasarnya dikenal dengan namanya adalah Hollandse Inlandse School, atau lebih dikenal sebagai, atau singkatannya adalah HIS ya. Jadi HIS ini adalah sebuah sekolah yang nantinya didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang setara dengan sekolah dasar. Oke, setaranya. Nah, kalau misalkan mau lanjut lagi, maka nantinya mereka bisa naik jenjangnya ke tingkatan SMP. Dia nantinya dikenal sebagai, atau namanya adalah Mir Uit Hebrei, gitu ya. Sebutannya adalah G, kalau G-nya disebutnya G ya, G. Jadi Uit Hebrei, terus Lager Onderwijs, oke? Nantinya disingkatnya sebagai MULO. Oke, dan yang terakhir adalah untuk sekolah Eropa dan bangsawan nih. Nah, kalau untuk untuk orang-orang Eropa dan bangsawan, nantinya mereka kalau misalkan mau masuk ke sekolah, terutama jenjang SD dan SMP, mereka hanya perlu masuk dalam satu sekolah, yaitu adalah Europe's Lager School, atau disingkatnya sebagai ILS. Oke, teman-teman? Nah, inilah yang nantinya bisa kita katakan terjadinya diskriminasi. Karena tadi orang-orang pribumi harus bisa dikatakan harus menempuh dua jenjang dulu, baru bisa lanjut lagi ke sekolah lanjutan. Sedangkan kalau orang Eropa dan bangsawan cukup hanya sampai Europe's Lager School, sekolah dasar dan SMP-nya yang disatukan. Oke, ini untuk sekolah dasar dan juga SMP-nya. Nah, selanjutnya lagi adalah sekolah untuk orang-orang, atau nantinya tingkat lanjutannya adalah tingkat lanjutan atas atau sekolah menengah atas, di mana nantinya sekolah menengah atas kita kenal kalau untuk orang-orang pribumi nantinya disingkatnya adalah AMS atau Algemene Middelbare School. Sedangkan untuk Eropa dan bangsawan nantinya lebih dikenal dengan Hogere Burgerlijke. Sorry ya, pronunciasi kakak Belandanya Belanda Londo gitu ya. Jadi Burgerlijke School. Oke, jadi Algemene Middelbare School dan juga Hogere Burgerlijke School. Ini adalah dua sekolah yang setara dengan SMA. Nah, kalau misalkan mau lanjut lagi, misalkan orang-orang pribumi, misalkan mau lanjut lagi ke sekolah yang lebih tinggi atau sekolah tinggi, maka nantinya mereka bisa masuk ke sekolah Stovia untuk kedokteran Jawanya. Kalau misalkan mau tekniknya bisa di Bandung, yaitu teknise Bandung kalau nggak salah namanya. Jadi nantinya tokoh-tokoh seperti Soekarno juga pernah kan sebagai bagian dari alumni ITB. Nah, itu juga bagian yang tidak bisa terlepas dari jenjang pendidikan yang muncul di era-era politik etis. Sedangkan untuk orang-orang Eropa dan bangsawan, kalau misalkan mereka berminat, mereka bisa untuk keluar negeri, ke universitas-universitas di Belanda. Gitu ya. Sehingga disinilah teman-teman bisa pahami ternyata terjadi diskriminasi antara pendidikan bagi orang-orang pribumi dengan orang-orang Eropa dan bangsawan. Karena nantinya orang-orang Eropa dan bangsawan itu bisa atau menempuh pendidikannya itu lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang pribumi. Sebagai contoh, orang-orang Eropa dan bangsawan itu hanya menempuh pendidikan selama 12 tahun. Sedangkan khusus untuk orang-orang pribumi itu sampai 13 tahun untuk bisa menyelesaikan studinya di tingkatan SD sampai dengan SMA. Tapi kalau misalkan orang-orang pribumi minimal HIS dengan MULO, mereka bisa masuk sebagai bagian dari ketentaraan Belanda. Oke teman-teman, ini terkait dengan sistem politik etis terkait dengan edukasi. Nah, teman-teman, itulah yang nantinya akan menjadi salah satu penghubung di balik munculnya pergerakan nasional Indonesia. Gimana? Mudah kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat mengenai karakteristik perjuangan sesudah abad ke-20. Nah, ini adalah kita akan bisa membandingkan karakteristik perjuangan sesudah abad 20 dengan karakteristik sebelum dari abad 20 yang sudah kita bahas di era-era perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Terutama kita akan melihat terkait dengan perbedaannya. Nah, teman-teman harus ingat kembali ya, atau kita recall kembali terkait dengan perlawanan atau karakteristik dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda sebelum abad ke-20, biar nantinya akan menghubungkannya dengan sesudah abad ke-20. Oke, mari kita akan cek terkait dengan karakteristik perjuangan sesudah abad ke-20 yang pertama. Yang pertama, teman-teman, kita akan melihat bahwa karakteristik dari perjuangan sesudah abad ke-20 bahwa sudah pasti bahwa yang nantinya akan memimpin
pergerakan nasional, memimpin terkait dengan ide-ide nasionalisme, demokrasi, dan lain sebagainya adalah mereka yang nantinya terdidik atau mereka yang nantinya menjadi kaum terpelajar. Oke, teman-teman juga adalah bagian dari kaum terpelajar, makanya harus bisa melakukan pergerakan yang baik untuk Indonesia. Oke, nah yang pertama teman-teman, kita akan melihat bahwa ternyata tadi kakak sudah sampaikan bahwa kaum terpelajar adalah sebagai bisa dikatakan sebagai leader daripada era pergerakan nasional, di mana nantinya kaum terpelajar ini mulai bisa mendapatkan pendidikan ketika munculnya politik etis yang sudah kakak sampaikan tadi ya, bahwa awalnya politik etis itu secara realita bahwa ternyata kan pendidikan dari politik etis ini bertujuan hanya untuk menghasilkan tenaga kerja murah. Nah, kalau misalkan Van Deventer tuh mikirnya bahwa politik etis atau pendidikan di era politik etis itu adalah untuk bisa mencerdaskan. Tapi ternyata digunakan atau diterapkan kalau di Hindia Belanda sama pemerintahan kolonial Belanda itu hanya untuk kepentingan tenaga kerja murah. Nah, ini poin yang perlu teman-teman ingat ya, bahwa tenaga kerja murah itu adalah sebuah keinginan dari Belanda. Biar bayarannya nggak gede, terus mereka adalah tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang nantinya punya pemikirannya adalah pemikirannya ala Belanda. Oke, paham nggak teman-teman? Jadi selain tenaga kerjanya murah, terus orang-orang tersebut yang sudah dididik oleh pemerintahan kolonial Belanda, ini punya cara pandangnya adalah cara pandang Belanda. Bisa dikatakan mereka pro terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Itu keinginan dari pemerintahan kolonial Belanda. Tapi ternyata keinginan yang sedikit jahat tadi, itu ya, kakak sebutnya sedikit jahat ya. Keinginan yang jahat tadi ternyata hasilnya beberapa tokoh-tokoh tidak menjadi tenaga kerja murah, mereka juga tidak berpandangan Belanda, tapi mereka mencoba untuk apa? Mencoba untuk membawa Indonesia untuk bisa berjuang dalam hal mencapai kemerdekaannya, mencapai nasionalismenya, sehingga banyak tokoh-tokoh hasil dari pendidikan politik etis ini lahir sebagai pemimpin-pemimpin daripada bangsa Indonesia di masa-masa kemerdekaan Indonesia. Di mana tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sutomo, Suwardi, dan juga Syahrir adalah tokoh-tokoh yang bisa kita sebutkan sebagai bagian dari era pergerakan nasional yang nantinya juga akan mendukung terkait dengan terbentuknya era yang kita kenal sebagai kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, yang kedua adalah karakteristik dari perjuangan sesudah abad ke-20. Kita akan kenal bahwa terkait dengan karakteristik dari perjuangannya, sudah pasti dia bersifat nasional. Nah, ini berbeda atau berbanding terbalik dengan era sebelum abad ke-20, di mana teman-teman ingat bahwa sifat atau karakteristik dari perlawanan sebelum abad ke-20 ini adalah sifatnya masih kedaerahan. Kalau ini sudah bersifat nasional. Terutama teman-teman bisa lihat bahwa munculnya kesadaran nasional, kesadaran berbangsa sebagai satu bangsa yang sama itu terjadi adalah akibat dari penjajahan. Terutama nantinya setelah banyak dari kaum-kaum terpelajar tadi mendapatkan pendidikan. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata bangsa Indonesia ini sudah banyak atau sudah terjajah oleh bangsa Belanda. Mereka mulai mengingat bahwa sebelumnya, sebelum adanya Belanda, kami adalah bangsa yang merdeka. Kami adalah bangsa yang bersatu dalam satu kesatuan politik yang nantinya kita kenal sebagai Nusantara. Tapi ternyata kami dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, inilah yang menjadi salah satu poin di mana akhirnya masyarakat atau tokoh-tokoh ini mulai sadar dan akhirnya mulai mencetuskan ide untuk bisa menyatukan seluruh elemen-elemen yang dijajah oleh Belanda untuk sama-sama melawan atau berjuang dalam hal mencapai kemerdekaan. Setidaknya nantinya salah satu bentuk dari sifat yang bernasional ini nantinya kita akan kenal dengan ada atau munculnya istilah Indonesia. Nah, istilah Indonesia teman-teman adalah sebuah istilah yang sangat asing sebelum abad ke-20 gitu ya. Sebelum abad 20 tuh nggak tahu ada yang namanya Indonesia. Nah, tapi nantinya banyak tokoh-tokoh pergerakan ini menggunakan istilah Indonesia untuk menjadi lawan dari istilah atau negara Hindia Belanda. Nah, ini akan menjadi salah satu identitas dari kita, identitas kebangsaan. Nah, teman-teman ini ingat bahwa munculnya Sumpah Pemuda itu adalah sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari semangat keindonesiaan, bahwa kita satu bangsa, satu rasa, sama-sama dijajah, maka kita perlu bersatu sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Maka sifatnya nasional. Oke, itu yang kedua.
dua. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita akan melihat karakteristik perjuangan sesudah abad ke-20, yaitu adalah jalurnya menggunakan jalur organisasi dan juga bersifat diplomatis. Kalau teman-teman ingat, atau teman-teman bisa paham bahwa ternyata sebelum dari abad ke-20, bahwa salah satu cara atau karakteristik dari perjuangan sebelum abad ke-20, mereka pasti mengangkat senjata, memilih untuk berperang aja. Gitu ya. Melawan Belanda ya berperang aja. Tapi kalau misalkan sesudah abad ke-20, jalurnya beda. Jalurnya pakai organisasi modern. Sehingga di situ sifat intelektualitas politiknya itu mulai masuk. Dan akhirnya mereka menggunakan jalur-jalur diplomasi. Bisa berupa pembentukan dari atau bisa berupa agitasi atau pengaruh-pengaruh berupa media-media propaganda, artikel, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya akan mempengaruhi rakyat untuk sama-sama sadar bahwa ternyata mereka dijajah. Nah, selanjutnya lagi kita akan lihat bahwa tadi kalau jalur organisasi sudah pasti nantinya perjuangannya juga akan sangat terorganisir. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Mereka akan sangat terorganisir dan tujuannya akan sangat jelas. Untuk apa mereka membentuk organisasi? Dan juga adanya sistem kaderisasi. Apa itu kaderisasi? Yaitu adalah sebuah sistem di mana nantinya mereka bisa melahirkan penerusnya. Itu ya, dengan ide-ide dari organisasi tersebut. Nah, ini penting banget, teman-teman. Di mana nantinya banyak daripada tokoh-tokoh muda di era-era kemerdekaan, seperti Soekarni dan teman-temannya, ini adalah era-era atau mereka adalah tokoh-tokoh yang nantinya menjadi bagian dari kaderisasi organisasi-organisasi yang muncul di era pergerakan nasional. Dan selanjutnya lagi, teman-teman, kita akan lihat juga bahwa ternyata kalau misalkan perjuangannya bersifat modern atau menggunakan sifatnya diplomasi atau diplomatik, nantinya para organisasi ini selain tadi menyampaikan aspirasinya melalui agitasi, melalui pengaruh-pengaruh berupa media propaganda, bisa berupa artikel, poster, dan sebagainya, biasanya nantinya kritiknya juga akan dimulai dari Volksrat. Oke, jadi ada dua jalur ya terkait dengan metode kritiknya. Bisa melalui media massa, gitu ya, bikin artikel yang nantinya menyerang atau bisa dikatakan menyadarkan rakyat bahwa kita tuh dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan juga yang kedua adalah melalui jalur Volksrat. Apa itu Volksrat, Kak? Volksrat itu adalah Dewan Rakyat. Itu ya. Bisa dikatakan ini adalah DPR-nya ala Belanda di Hindia Belanda ya, di Indonesia. Tapi DPR-nya bukan berfungsi sebagai pembuat dari undang-undang. Bukan. Jadi Volksrat ini hanya difungsikan untuk menampung aspirasi masyarakat. Beda ya. Kalau misalkan DPR sekarang kita kenal bahwa DPR itu adalah sebagai pembuat undang-undang. Sedangkan kalau Volksrat ini nantinya hanya menampung aspirasi dari masyarakat. Oke, ini adalah terkait dengan jalur organisasi yang nantinya bersifat diplomasi. Nah, teman-teman, gimana tadi terkait dengan karakteristik dari perjuangan sesudah abad ke-20? Mudah kan? Maka dari itu, mari kita lanjut lagi. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan. Nah, untuk membahas mengenai faktor pendorong dari lahirnya organisasi pergerakan, Kakak akan bagi terkait dengan faktor pendorong ini kita bisa lihat dari dua sisi ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa lihat dari sisi internal dan yang kedua adalah kita bisa lihat dari sisi eksternalnya. Nah, kita akan lihat dulu terkait dengan faktor internal atau faktor pendorong dari internal yang akan melahirkan organisasi pergerakan. Kita akan lihat ya. Nah, yang pertama adalah untuk membahas terkait dengan faktor pendorong dari sisi internal, kita akan lihat bahwa ternyata yang pertama yang mengakibatkan lahirnya organisasi pergerakan, yaitu adalah akibat dari penderitaan rakyat, akibat dari politik drainage atau kita kenal sebagai politik sedot. Itu ya, drainage itu adalah sedot ya, jadi menyedot apa sih yang disedot? Yang disedot adalah sumber daya alamnya, disedot habis gitu. Tidak hanya sumber daya alam, bahkan sampai yang paling parah adalah sumber daya manusianya. Manusianya diperbudak dengan kerja rodi. Manusianya harus bekerja siang malam. Nantinya juga harus kena juga berbagai macam praktik-praktik daripada hukuman-hukuman yang dilakukan, terutama nantinya munculnya ketika di era dari sistem tanam paksa atau kita kenal sebagai kultur stelsel dan juga politik pintu terbuka.
Ya sudah pasti tadi bahwa sistem dari kultur sesel yang nantinya banyak mengambil sumber daya alam dari kita, kayak misalkan kopi, tebu, nila, diambilin tuh sama Belanda, terus ditambah dengan sistem politik pintu terbuka juga yang nantinya, atau yang bisa kita katakan bahwa ternyata tidak mendapatkan kontribusi besar dari apa? Tidak bisa mendapatkan, rakyat tidak bisa mendapatkan kontribusi besar dari sistem politik pintu terbuka tadi. Sehingga inilah yang nantinya akan menyadarkan rakyat juga bahwa ternyata mereka sedang dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang nantinya muncul atau bisa kita katakan sebagai faktor pendorong dari internal sehingga lahirnya organisasi pergerakan, kita kenal ada yang namanya diskriminasi sosial di dalam masyarakat. Teman-teman, kita akan ingat kembali bahwa ternyata kan stratifikasi sosial masyarakat di masa-masa kolonial Belanda, bahwa orang-orang pribumi itu kan berada di lapisan paling bawah, gitu ya. Susah ya omongan kakak. Jadi lapisan paling bawah itu adalah untuk orang-orang pribumi. Yang di tengahnya adalah orang-orang timur asing seperti orang-orang Tiongkok atau orang-orang Cina dan juga orang-orang Arab dan juga India. Sedangkan yang paling atas adalah orang-orang Eropa. Nah, ternyata kalau kita bisa lihat, penjajahan juga nantinya akan membawa diskriminasi terhadap masyarakat pribumi. Terutama kakak selalu ingat sekali terkait dengan diskriminasi sosial yang berkembang di era kolonial Belanda adalah ketika kalau misalkan mau nonton bioskop gitu, orang pribumi itu biasanya akan nonton di tempat yang di belakang layarnya. Jadi kalau mau nonton tuh biasanya pakai kaca gitu. Jadi sambil lihat di belakang gitu. Hanya untuk nonton film. Terus juga ada istilah yang berkembang di era-era dari Hindia Belanda atau penjajahan Belanda sendiri, di mana nantinya ada dikenal dengan sebutannya kalau untuk orang pribumi adalah inlander. Jadi bahkan untuk masuk ke beberapa tempat-tempat tertentu, bahkan orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi ini nantinya dianggap setara dengan anjing. Jadi sebutannya adalah orang inlander. Jadi tidak boleh masuk anjing dan inlander. Jadi kita tuh setara banget sama kayak anjing. Nah, inilah yang nantinya bisa kita ya rasanya adalah rasa kecewa juga, sakit hati juga terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, inilah bentuk dari diskriminasi sosial yang nantinya muncul di masyarakat terutama di era penjajahan Hindia Belanda. Dan yang ketiga, teman-teman, yang mengakibatkan munculnya juga faktor pendorong dari internal adalah munculnya romantisme, kejayaan masa lalu. Yang dimaksud dengan romantisme itu bukan antara pacaran satu cewek dan cewek ya, yang saling romantisme. Bukan. Jadi, romantisme dari kejayaan masa lalu itu maksudnya adalah ketika masyarakat Indonesia ini mulai berromansa kembali atau mulai mengingat kembali bahwa dulu tuh masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara itu sempat besar banget, punya pengaruh luas bahkan hampir ke seluruh wilayah di Asia Tenggara. Yang kita kenal bahwa nantinya ada kerajaan yang dikenal dengan Majapahit dan juga Sriwijaya. Jadi rakyat itu mulai mikir, kayaknya enak deh kalau kembali ke masa lalu. Kayaknya enak deh kalau misalkan kita besar seperti Majapahit dan juga Sriwijaya. Nah, inilah yang menjadi salah satu pendorong juga bahwa pengen nih kembali ke kejayaan dari masa lalu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah munculnya golongan terpelajar. Tadi kakak sudah sampaikan ya, bahwa salah satu faktor internal atau faktor yang nantinya juga menjadi pemimpin dari era pergerakan adalah munculnya dari golongan terpelajar. Oke? Sehingga mereka yang nantinya akan memimpin era pergerakan, era di mana mulai bergerak untuk bisa mencapai kemerdekaan Indonesia. Itu dari sisi internalnya. Nah, yang kedua adalah kita akan melihat dari sisi eksternalnya. Atau kenapa sih bisa muncul pergerakan nasional atau organisasi pergerakan nasional dari sisi luarnya. Oke, yang pertama teman-teman, yang menjadi salah satu faktor pendorong dari eksternal adalah ketika adanya kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Apa hubungannya, Kak? Jepang dengan Rusia berperang terus nantinya kita bikin organisasi. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bahwa sebelum dari abad ke-20, stereotip ya semacam kayak pemikiran orang-orang Asia dan Afrika itu punya pemikiran bahwa kita tuh tidak pernah bisa ngalahin orang-orang kulit putih. Jadi bangsa kulit berwarna, ya kita ya, kulit sawo matang, kulit kuning mangsa, dan lain sebagainya, ini tidak pernah bisa menang melawan orang-orang Eropa. Tapi ternyata Jepang dengan restorasi Meiji-nya, ini berhasil loh ngalahin Rusia di Manchuria di tahun 1905. Nah, akhirnya banyak dari bangsa-bangsa di Asia Afrika yang mendengar berita ini kaget. Lah, Jepang aja bisa, kenapa kami nggak bisa?
Nah, itulah bahasanya ya. Jadi tadi ketika Jepang menang atas Rusia, maka otomatis bangsa-bangsa di Asia Afrika mulai berpikir bahwa kami bisa juga mengalahkan bangsa kulit putih, gitu ya. Sehingga nantinya inilah yang menjadi salah satu rujukan juga terkait dengan munculnya faktor pendorong dari sisi eksternal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang mengakibatkan munculnya masa pergerakan nasional juga atau organisasi pergerakan nasional, kita nggak bisa terlepas juga ketika masuknya berbagai macam paham-paham baru yang berasal dari Barat yang nantinya dikirim ke Indonesia. Itu ya, yang nantinya dikenal dengan paham-paham baru seperti demokrasi, ada liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan juga pan-islamisme. Oke, ini adalah 5 paham yang nantinya berkembang di Eropa, kecuali pan-islamisme yang nantinya berkembang di Mesir awalnya, nantinya berkembang atau nantinya dibawa ke Indonesia. Nah, paham-paham baru yang berkembang di Indonesia ini juga tidak bisa terlepas dari terbukanya terusan Suez loh. Jadi terusan Suez yang nanti terbuka di Mesir itu nantinya akan memudahkan arus daripada buku-buku yang berkembang di Eropa untuk bisa disalurkan ke beberapa negara-negara di Asia. Sehingga akhirnya semakin cepat informasi, semakin cepat ilmu pengetahuan nantinya berkembang di Indonesia, paham-paham baru juga nantinya semakin banyak berkembang atau tumbuh subur di wilayah Indonesia yang nantinya akan banyak menjadi salah satu pondasi dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh di Indonesia yang akhirnya mencoba untuk memerdekakan dirinya, memerdekakan Indonesia untuk bisa lepas dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan terakhir teman-teman, terkait dengan faktor eksternal yang nantinya akan menjadi pendorong dari lahirnya pergerakan nasional, yaitu adalah ketika tadi setelah kemenangan kemenangan Jepang atas Rusia dan juga munculnya paham-paham baru, nantinya bangsa-bangsa di Asia Afrika mulai bergejolak, mulai bangkit semangat nasionalismenya, semangat untuk bisa memerdekakan diri mereka dari bangsa Barat, dari bangsa asing. Sehingga akhirnya kita akan kenal dengan berbagai macam tokoh-tokoh dan negara-negara yang nantinya menjadi bagian dari kebangkitan nasionalismenya. Seperti yang pertama ada dari Cina yang nantinya terkenalnya dengan seorang tokohnya bernama Sun Yat-sen. Terus yang kedua adalah dari India yang nantinya dikenal dengan tokohnya bernama Mahatma Gandhi. Yang ketiga, tadi yang kedua India Mahatma Gandhi. Yang ketiga adalah Filipina. Kalau Filipina tokohnya bernama Dr. Jose Rizal. Yang keempat adalah Mesir, Gamal Abdul Nasser. Dan yang terakhir adalah dari Turki, Mustafa Kemal Pasha. Nah, setidaknya teman-teman, dari kelima tokoh ini, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Indonesia mulai yakin bahwa kebangkitan dari nasionalisme Asia Afrika ini juga nantinya akan sangat mendukung terkait dengan nasionalisme dari Indonesia sendiri. Sehingga nantinya bangsa-bangsa di Asia dan Afrika ini mulai bisa menjalin kerjasama dalam rangka untuk bisa apa? Mengembangkan ide-ide nasionalismenya. Sehingga akhirnya mereka mencoba untuk bisa memerdekakan diri dari bangsa asing atau bangsa Barat. Oke, teman-teman, itu adalah terkait dengan faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Maka dari itu, kita akan lanjut lagi. Teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas mengenai politik etis, dan yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai karakteristik dari perjuangan atau perlawanan sesudah abad ke-20, dan terakhir kita juga sudah melihat terkait dengan faktor yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan, maka dari itu kita akan lihat terkait dengan kesimpulannya ya. Oke, apa aja sih kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu terkait dengan lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kita akan melihat terkait dengan politik etis di tahun 1901. Setidaknya dari politik etis 1901 ini kita bisa menarik kesimpulan terkait dengan politik etis itu sendiri yang dicetuskan oleh Van de Venter. Ini adalah sebuah ide di mana nantinya pemerintahan kolonial Belanda ini mencoba untuk membalas budi kepada masyarakat Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam 3 hal ya, yaitu yang pertama ada irigasi, imigrasi, dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah terkait dengan edukasi, di mana edukasi ini nantinya akan menjadi penghubung di balik kemunculan atau lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Dan teman-teman bisa pahami bahwa tujuan awal dari pendidikan masa politik etis kan awalnya itu hanya ditujukan untuk mencetak tenaga kerja murah untuk kepentingan dari pemerintahan kolonial Belanda saja. Tapi ternyata itu ya,
malah melahirkan berbagai macam tokoh-tokoh pergerakan yang nantinya menjadi bagian dari tokoh terpelajar yang akan mendukung terkait dengan kemunculan kemerdekaan Indonesia. Seperti kita kenal dengan tokohnya bernama Soekarno, ada Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari era pergerakan dan akhirnya mencapai kemerdekaan Indonesia. Itu yang pertama terkait dengan politik etis 1901. Nah, yang kedua teman-teman, kita sudah membahas juga mengenai karakteristik dari perjuangan sesudah abad ke-20, di mana karakteristik dari perjuangan sesudah abad ke-20, kita kenal ada 3 karakteristiknya, yaitu adalah yang pertama, dipimpin oleh kaum terpelajar. Terus yang kedua adalah bersifat nasional. Dan yang ketiga adalah perjuangannya bersifat organisasi atau perjuangannya menggunakan organisasi sebagai wadah dan akhirnya menggunakan caranya adalah bersifat diplomasi. Setidaknya teman-teman bisa pahami ada 3 karakteristik utama yang nantinya menjadi ciri khas dari perjuangan sesudah abad ke-20. Itu terkait dengan karakteristik ya. Nah, yang ketiga teman-teman, kita akan melihat mengenai faktor yang akan mendorong lahirnya organisasi pergerakan di Indonesia. Setidaknya teman-teman, untuk memahami terkait dengan atau kesimpulan yang bisa kita tarik dari faktor pendorong ini, kakak sudah sampaikan bahwa ternyata kan ada 2 ya. Nah, yang pertama, faktor yang dari internalnya atau dari dalamnya, di mana nantinya sebagai bagian dari faktor internal itu seperti adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan, terus juga adanya diskriminasi sosial yang nantinya terjadi bagi masyarakat pribumi, terus juga munculnya romantisme dari kejayaan masa lalu seperti kejayaan dari Majapahit dan juga Sriwijaya, dan yang terakhir adalah lahirnya tokoh-tokoh terpelajar yang nantinya akan mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua terkait dengan faktor eksternal, di mana di faktor eksternal kita sudah bahas bahwa nantinya kemenangan Jepang atas Rusia ini nantinya memberikan semacam semangat bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk juga melawan pemerintahan kolonial atau melawan pemerintahan dari bangsa asing lain. Bangsa asing ya. Sehingga nantinya menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kemunculan organisasi pergerakan di Indonesia. Yang keduanya adalah masuknya paham-paham baru. Seperti tadi kakak sudah sampaikan, ada nasionalisme, demokrasi, liberalisme, komunisme, pan-islamisme itu menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari ide-ide yang berkembang di tokoh-tokoh terpelajar tadi yang nantinya berjuang untuk bisa meraih kemerdekaannya. Dan yang terakhir adalah kebangkitan dari nasionalisme Asia Afrika. Tadi kita sudah lihat bahwa nantinya muncul berbagai macam nasionalisme yang ada di Asia Afrika. Seperti di Cina, di India, ada di Mesir, ada di Turki, dan juga di Filipina. Sebagai bagian yang tidak bisa terlepas dari faktor yang akan mendorong lahirnya organisasi pergerakan di Indonesia. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis nih. Kalau gitu kalian tetap semangat ya, tetap belajar dan tetap ikuti kelas sejarah di EduOn, karena bersama dengan Kak Dida, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kalau gitu kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan dadah!